Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dimarif dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan memberikan materi yaitu aspek psikologis dalam perilaku. Yang pertama yaitu prolog. Psikologis berarti mental atau emosional daripada fisik. Contoh, merasakan sakit afektif setelah secara fisik mengalami penyakit. Sakit adalah aspek psikologis, penyakit adalah aspek fisik atau fisiologis. Mental process in psikologi, proses mental atau fungsi mental adalah istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk semua hal yang dapat dilakukan individu dengan pikiran mereka. Ini termasuk persepsi, memori, pemikiran seperti ide, imajinasi, kepercayaan, alasan, dan lain-lain, kemauan, dan emosi. Kadang-kadang istilah fungsi kognitif digunakan sebagai gantinya. Psikologi perilaku digunakan. Psikologi perilaku atau behaviorisme adalah teori yang menyatakan bahwa lingkungan membentuk perilaku manusia. Ini masih digunakan oleh para profesional kesehatan mental saat ini karena konsep dan teorinya tetap relevan dalam bidang-bidang seperti psikoterapi dan pendidikan. Emosi mempengaruhi perilaku. Perilaku berbeda dari emosi, tetapi sangat kuat dipengaruhi oleh emosi. Salah satu cara perilaku dipengaruhi oleh emosi adalah melalui motivasi yang mendorong perilaku seseorang. Emosi juga dapat mempengaruhi perilaku kita secara langsung, seperti dalam kasus agresi atau perilaku yang difungsikan pada menyakiti orang lain. Bagaimana emosi dirasakan? Emosi, perasaan seperti kesedihan dan kemarahan yang dimiliki orang dalam menghadapi berbagai pikiran dan situasi. Kadang-kadang orang juga dapat merasakan lebih dari satu emosi pada saat bersamaan, seperti merasa senang dan takut naik rolling coaster. Perasaan versus emosi. Perbedaan mendasar antara perasaan dan emosi adalah bahwa perasaan dialami secara sadar, sementara emosi memanifestasikan secara sadar atau tidak sadar. Beberapa orang mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup tidak memahami keadaan emosi mereka. Perilaku manusia, respons individu atau kelompok manusia terhadap rangsangan internal dan eksternal. Ini mengacu pada berbagai tindakan fisik dan emosi yang dapat diamati terkait dengan individu serta ras manusia. Strategi anteseden. Strategi anteseden adalah strategi preventif yang dapat diterapkan di sekolah, rumah, atau pusat mengurangi terjadinya perilaku bermasalah. Dengan mengubah atau mengendalikan A, pendahuluan yaitu lingkungan, atau C, konsekuensi Anda dapat mempengaruhi perilaku. Komponen perilaku yaitu ada biologi, lingkungan, kognisi, dan emosi. Masing-masing berkontribusi pada produksi perilaku dengan caranya sendiri yang unik dan masing-masing dapat berinteraksi dengan satu atau lebih untuk menghasilkan perilaku. Teori perilaku. Behaviorisme adalah teori pembelajaran yang didasarkan pada gagasan bahwa semua perilaku diperoleh melalui pengondisian. Pengondisian terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Ahli perilaku percaya bahwa respon kita terhadap rangsangan lingkungan membentuk tindakan kita termasuk perilaku kesehatan. Ada 4 faktor utama mempengaruhi perilaku sebagai berikut. Karakteristik
biografis, dan demografis. Kemudian kemampuan intelektual dan fisik. Kemudian ada konsep diri dan harga diri. Dan terakhir, kepribadian. 3 aspek utama perilaku manusia yaitu ada orang, lingkungan, dan waktu. Psikologi mempengaruhi perilaku manusia. Psikologi mempelajari fenomena seperti persepsi, kognisi, emosi, kepribadian, perilaku, dan hubungan interpersonal. Psikologi berusaha memahami peran perilaku manusia dalam dinamika sosial sambil memasukkan proses fisiologis dan neurologis ke dalam konsepsi fungsi mentalnya. 4 jenis perilaku komunikasi itu ada agresif, asertif, pasif, dan pasif agresif. 7 dari persepsi utama dalam psikologi modern yaitu the psikodynamic preventif, the behavioral preventif, the cognitive preventif, the biological preventif, the cross-cultural preventif, the evolutionality preventif, the humanistic preventif. 5 aspek utama kesehatan pribadi yaitu ada fisik, emosi, sosial, spiritual, dan intelektual. 2 jenis perilaku yaitu perilaku investasi efisiensi. Perilaku ini adalah one shot action. Perilaku kebiasaan atau pembatasan. Jenis perilaku ini biasanya memerlukan keputusan yang tidak disadari, yaitu rutinitas. 4 fungsi perilaku yaitu ada stimulasi sensorik, melarikan diri, akses ke perhatian, dan akses ke fisik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.